Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir tahun atau PAT. Sebagai bahan persiapan, kita akan membahas kisi-kisi bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa mendownload file kisi-kisi bahasa Indonesia di grup kelas masing-masing. Baiklah, kita mulai pembahasan kisi-kisi bahasa Indonesia kelas 7. Untuk PAT Bahasa Indonesia, 4 bab yang harus kalian pelajari adalah 1. Teks puisi rakyat, 2. Teks fabel, 3. Surat dinas dan surat pribadi, dan yang keempat, literasi, buku fiksi, dan non-fiksi. Jadi yang harus kalian pelajari untuk persiapan PAT adalah 4 bab itu tadi. Mari kita bahas satu persatu. Untuk materi teks puisi rakyat, kira-kira nanti materi yang akan keluar antara lain, kalian bisa lihat di bagian indikator. Di situ disebutkan bahwa disajikan teks puisi rakyat untuk ditentukan jenisnya. Disajikan teks puisi rakyat untuk ditentukan sajaknya, dan disajikan ciri-ciri puisi rakyat untuk ditentukan jenisnya. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah jenis puisi rakyat. Seperti yang kita tahu, puisi rakyat yang kita pelajari mempunyai 3 jenis, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Kalian bisa membuka kembali materi teks puisi rakyat yang ada di buku modul atau di buku paket. Nah, secara singkat, kita membahas ciri-ciri antara pantun, gurindam, dan syair. Kemudian ada indikator lain, yaitu disajikan teks gurindam untuk ditentukan isinya, disajikan teks pantun untuk ditentukan maksudnya. Ini sama. Jadi nanti ada contoh teks gurindam, ada contoh teks pantun. Kalian tinggal menentukan, itu isinya tentang apa. Gurindam itu berbicara tentang apa. Pantun itu isinya tentang apa. Kalau gurindam, kalian harus memperhatikan baris 1-2-nya. Kalau pantun, untuk menentukan maksudnya, kalian harus memperhatikan baris 3 dan baris 4. Oke, perbedaan atau ciri-ciri pantun, gurindam, dan syair. Kalau pantun, dalam 1 bait mempunyai 4 baris. Gurindam 1 bait, 2 baris, dan syair 4 baris per bait. Suku kata, pantun ada 8-12, gurindam 10-14, dan syair ada 8-14 suku kata. Ingat, suku kata itu adalah penggalan. Jadi misal, disajikan, itu ada 4 suku kata. Disajikan teks pantun untuk ditentukan maksudnya. Nah, itu suku kata. Kemudian sajak sama dengan rima, yaitu bunyi di akhir kalimatnya. Kalau pantun, rima atau sajaknya berbunyi A, B, A, B. Kalau gurindam, A, A. Kalau syair, A, 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 A. Sama semua. Untuk struktur, untuk pantun, baris 1-2 disebut sampiran, baris 3-4 disebut isi. Gurindam baris 1 disebut soal, masalah, atau perjanjian. Baris 2 disebut dengan jawaban atau akibatnya. Kalau syair, semua barisnya adalah isi. Nah, kalian bisa mempelajari untuk perbedaan atau ciri-ciri dari masing-masing jenis puisi rakyat. Selanjutnya, di indikator berbunyi disajikan teks pantun untuk ditentukan strukturnya atau rima. Jadi nanti yang perlu kalian perhatikan adalah bunyi akhir yang A, B, A, B itu. Nah, kalian harus memperhatikan bunyi akhirnya.
Kemudian disajikan teks pantun untuk ditentukan strukturnya atau sampiran. Diingat bahwa teks pantun ada 4 baris 1, 2 disebut sampiran, dan baris 3, 4 disebut dengan isi. Kalian harus memperhatikan nanti di bagian sampiran. Kemudian disajikan teks gurindam untuk ditentukan kata hubung syarat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kata hubung atau konjungsi itu ada bermacam-macam. Ada kata hubung tujuan, kata hubung sebab, kata hubung akibat, dan kata hubung syarat. Kata hubung tujuan, ciri-ciri atau kata-katanya adalah untuk, agar, supaya, guna. Kata hubung sebab, sebab itu, karena, oleh karena itu. Kata hubung akibat, sehingga, sampai, akibatnya. Kata hubung syarat, jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, bila mana. Nah, nanti kalau yang ditanyakan tentang kata hubung syarat, berarti kalian harus memperhatikan apakah di teks gurindam itu ada kata jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, bila mana. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Selanjutnya di indikator disebutkan disajikan 2 larik teks pantun untuk dilengkapi larik lainnya. Larik sama dengan baris. Jadi nanti kalau kalian soalnya menyebutkan larik, jangan bingung. Larik sama dengan baris. Kemudian disajikan 3 larik teks syair untuk dilengkapi larik lainnya. Membuat 1 bait pantun yang isinya tentang keagamaan. Ini kalian fokus untuk melengkapi baris atau larik. Jadi nanti ada teks rumpang atau teks kosong, nanti kalian harus melengkapinya. Ingat-ingat, pantun rimanya A, B, jadi baris 1 sama dengan baris 3 bunyinya. Contoh ini ada, anak ayam turun 10, tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Dan baris 2 sama dengan baris 4, an. Kalau syair, semua bunyi akhirnya sama. Ga, sa, sa. Kalau gurindam juga sama bunyi akhirnya. Gitu ya, jadi harus diperhatikan. Nah, setelah teks puisi rakyat, kita masuk ke teks fabel. Yang pertama indikatornya menentukan ciri fabel. Ciri-ciri fabel ada beberapa, antara lain tokohnya para binatang. Watak tokoh ada yang baik, ada yang buruk. Nah, binatang sebagai tokoh berbicara seperti manusia, memiliki rangkaian peristiwa atau kejadian, dan biasanya menggunakan latar alam. Kemudian indikator selanjutnya menentukan jenis fabel yang ditinjau dari pemberian watak dan latarnya. Jenis fabel. Seperti yang kita tahu, fabel itu ada bermacam-macam. Berdasarkan asal dan ruang lingkup, ada fabel lokal atau kedaerahan, fabel Nusantara, dan fabel internasional. Berdasarkan latar dan watak itu ada fabel alami, fabel adaptasi. Berdasarkan kemunculan pesan ada fabel koda dan tanpa koda. Berdasarkan isi dan kandungan cerita ada fabel jenaka, tragedi, romantika, dan heroik. Nah, masing-masing jenis fabel ini bisa kalian lihat di modul bahasa Indonesia yang warnanya pink. Kalian bisa buka modul bahasa Indonesia di halaman 16, di situ sudah ada penjelasan untuk masing-masing jenis fabel. Nah, kalau di indikator disebutkan berdasarkan latar dan watak, nanti kalian fokus di fabel alami dan fabel adaptasi. Disajikan teks fabel untuk ditentukan tokoh dan wataknya. Tokoh dalam fabel itu hewan atau binatang yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi tokoh protagonis, antagonis, ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Nah, kalau watak itu penggambaran fisik atau tindakan yang digambarkan melalui dialog tokoh atau narasi penulis terhadap tokoh. Jadi nanti kalian harus menentukan tokoh dan watak yang ada di dalam teks fabel. Kemudian disajikan teks fabel untuk ditentukan ciri-cirinya atau latar tempat. Disajikan teks fabel untuk ditentukan amanat.
Latar itu atau setting atau tempat dan waktu kejadian. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana atau latar sosial. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat disimbolkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Jadi nanti kalian menentukan latar tempat dan menentukan amanat atau pesan yang terkandung di dalam cerita. Disajikan teks fabel untuk ditentukan kebahasaannya atau kata depan. Kata depan itu contohnya di, ke, dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi nanti kalian perhatikan penulisan di, ke, dari. Harus dipisah. Contohnya ada di sini. Kain itu disimpan di dalam lemari. Disimpan ini disambung karena bukan kata depan, tapi di dalam lemari, di-nya dipisah karena kata depan. Kalian harus perhatikan penulisannya. Ingat-ingat, di, ke, dari itu dipisah dari kata yang mengikutinya. Menyusun kembali kutipan fabel. Disajikan teks fabel untuk menentukan rangkaian peristiwa. Nah, kutipan fabel itu bisa berupa acak. Jadi nanti ada beberapa kalimat yang diacak urutannya, nanti kalian mengurutkan kembali. Atau bisa jadi nanti berupa kalimat langsung. Kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik di awal dan di akhir. Huruf pertama menggunakan huruf kapital dan dipisahkan menggunakan koma antara kalimat langsung dan kalimat pengiringnya. Contohnya, Gagak bertanya, koma, tanda petik, kamu, K-nya huruf kapital, kamu pastilah raja kura-kura, titik, tanda petik. Nah, kalimat langsung ini diapit oleh tanda petik. Pemisah antara Gagak bertanya dan kamu pastilah raja kura-kura itu ada koma. Contoh yang kedua, tanda petik, ya, kau benar, koma, tanda petik lagi, jawab kura-kura, titik. Jadi pemisahnya adalah koma. Pemisah antara kalimat langsung dan kalimat pengiringnya. Itu kalimat langsung. Disajikan teks fabel untuk menceritakan kembali fabel. Disajikan teks fabel untuk ditentukan unsur intrinsik, tokoh, watak, sudut pandang, dan menentukan ciri struktur fabel atau orientasi. Nah, struktur fabel nanti kita bisa pelajari, dan untuk unsur-unsur ada tema, alur, latar, setting, tokoh, dan penokohan, watak, amanat, semua itu pembahasannya sudah kita pelajari. Kalian bisa buka kembali buku paket atau buku modulnya. Struktur fabel mulai dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ingat urutannya harus ini untuk struktur. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi terletak di awal cerita, berisi pengenalan tokoh, latar, dan background cerita. Komplikasi mulai berisi konflik atau permasalahan, terdapat klimaks atau puncak permasalahan, dan biasanya disebut inti cerita. Resolusi, penyelesaian atau solusi dari konflik atau masalah yang terjadi, dan yang terakhir koda, bagian akhir cerita fabel. Terdapat nilai-nilai moral atau amanat, itu biasanya ada di koda. Itu struktur fabel. Nah, masih tentang fabel, ada indikator disajikan teks fabel untuk ditentukan strukturnya. Komplikasi. Terus menentukan diksi pada fabel atau sinonim, struktur teks fabel resolusi, kata sandang, kemudian kalimat langsung. Nah, tadi sudah kita pelajari. Komplikasi dan resolusi itu masuk di struktur fabel. Sinonim itu persamaan kata atau dua kata yang mempunyai arti yang sama atau mirip. Kemudian kalimat langsung, tadi sudah ada ciri-ciri dan contohnya. Dan sekarang kalimat atau kata sandang. Kata sandang contohnya adalah si dan sang. Si dan sang, biasanya si semut, sang elang, si kancil, dan sebagainya.
Nah, setelah tadi teks puisi rakyat dan teks fabel, sekarang tentang surat. Ada surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama indikatornya menentukan pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Kalau surat dinas, kebalikannya dari surat pribadi. Kalian harus bisa membedakan ciri surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi ciri-cirinya seperti apa, surat dinas ciri-cirinya seperti apa. Nanti kalian bisa pelajari di buku. Disajikan kutipan surat pribadi untuk ditentukan isinya. Kalau ini kalian harus membaca. Membaca surat pribadi itu isinya tentang apa, nanti kalian menentukan. Ciri-ciri surat pribadi dan ciri-ciri surat dinas. Surat pribadi tidak memiliki kop surat, kalau surat dinas memiliki kop surat. Ciri surat pribadi tidak memiliki nomor surat, surat dinas punya nomor surat dan lampirannya. Kalau surat pribadi salah membuka atau penutup bervariasi, bersifat santai, bahasanya bebas, format suratnya bebas. Kalau surat dinas bahasanya resmi, format suratnya sudah ditentukan, ada stempel instansinya, ada NIP-nya, ada tembusannya, dan lain-lain. Ini ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Kemudian disajikan kutipan surat resmi untuk menentukan isi surat, menentukan unsur kepala surat, dan dalam pilihan jawaban. Kepala surat itu sama dengan kop surat yang ada di bagian paling atas, biasanya menyebutkan identitas dan alamat instansi yang mengirimkan surat. Kemudian alamat surat ini kepada yang terhormat bla 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 bla. Nah, kalian harus perhatikan penulisan YTH. YTH itu biasanya ada titiknya, kemudian hurufnya kecil, TH-nya. Kalian harus memperhatikan tanda titik juga. Kemudian selanjutnya disajikan sebuah ilustrasi surat resmi untuk memperbaiki penulisan penutup surat. Penutup surat ini ada di bagian bawah, biasanya berisi ucapan terima kasih atau ungkapan harapan. Contohnya, mengingat pentingnya acara tersebut, kami berharap Bapak berkenan hadir untuk memberi arahan dan nasihat. Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Tidak perlu kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Salah. Kami sangat amat mengucapkan terima kasih sekali. Salah. Jadi perhatikan, jangan sampai kata-katanya tidak efektif. Kemudian disajikan sebuah ilustrasi surat resmi untuk ditentukan unsur alamatnya. Alamatnya seperti tadi, YTH titik kepala SMP Pelita Jalan Angkasa nomor 1. Kalau surat pribadi, boleh dengan bahasa tidak baku atau non-formal untuk sahabatku, dan seterusnya. Disajikan kutipan surat resmi untuk ditentukan unsurnya atau isinya. Berarti nanti kalian harus membaca surat resmi, itu isinya tentang apa. Kalian langsung baca di bagian isinya. Selanjutnya menentukan penulisan alamat surat yang benar. Tadi sudah kita lihat contohnya, penulisan alamat surat dinas dan surat pribadi. Kemudian memperbaiki kata baku dan tidak baku, dan menulis surat pribadi bagian isi atau permohonan maaf. Ini nanti sepertinya kalian mengarang untuk surat pribadi tentang permohonan maaf. Selanjutnya, nah ini bab terakhir yang harus kalian pelajari untuk PAT. Yang pertama adalah menentukan pengertian buku fiksi. Jadi, ada dua macam buku, ada buku fiksi, ada buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang di dalamnya berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya, cerita rekaan atau hayalan atau tidak nyata. Sedangkan non-fiksi adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya, fakta atau kenyataan. Contoh buku fiksi ada buku anak, buku dongeng, novel, cerpen, fabel, komik. Kalau buku non-fiksi, contohnya ada buku pelajaran, ensiklopedia, esai, jurnal, dokumenter, biografi, dan lain-lain. Perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Disajikan kutipan teks non-fiksi untuk ditentukan isinya. Disajikan kutipan teks non-fiksi untuk menentukan pertanyaan yang sesuai dengan teks. Kemudian disajikan kutipan teks fiksi untuk ditentukan sebab akibat konflik dan amanat.
Jadi diingat-ingat, teks non-fiksi itu yang isinya tentang kejadian yang sebenarnya, atau bisa tentang pengetahuan, bisa tentang untuk menambahkan wawasan, contohnya seperti buku pelajaran, ensiklopedi, biografi, dan seterusnya. Nah, untuk soal-soal ini nanti kalian perhatikan soalnya, dan untuk bahasa Indonesia, untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia, biasakan untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Jadi ketika ada teks panjang, kalian langsung lihat ke bagian pertanyaannya dulu. Yang ditanyakan itu apa, baru nanti kalian cari di teksnya. Itu supaya lebih mudah kalian memahami soal. Itu ya, jadi ini adalah kisi-kisi untuk mapel bahasa Indonesia kelas 7 di PAT tahun ini. Tetap semangat belajar, tetap rajin belajar, persiapkan diri kalian dengan baik karena nilai PAT ini juga akan mempengaruhi nilai rapot kenaikan kelas kalian. Jadi persiapkan diri kalian dengan baik, jangan lupa belajar dan berdoa, meminta restu kepada orang tua, semoga kegiatan penilaian akhir tahun berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih untuk kelas Bahasa Indonesia yang bisa jadi kelas terakhir di tahun ini. Semoga kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.